Berjumpa lagi di pemrograman mobile dengan React Native. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang JavaScript dan JSX. Kita mulai dengan JavaScript. Berikut beberapa hal yang patut kita ketahui tentang JavaScript di pemrograman React Native. Aplikasi React Native itu ditulis dengan bahasa pemrograman JavaScript, sehingga dengan satu single code base bisa menghasilkan aplikasi untuk iOS dan Android. Seperti diketahui, iOS itu adalah sistem operasi iPhone ataupun iPad, sedangkan Android ya tentu saja sistem operasi pada perangkat atau device Android. Kemudian JavaScript ini running pada JavaScript Engine atau JavaScript Interpreter yang ada pada iPhone maupun Android. Di iPhone itu bernama JSC, sedangkan di Android bisa JSC, bisa Hermes. Jadi kalau tanpa adanya JavaScript Engine ini, maka bahasa pemrograman JavaScript tidak bisa dimengerti. Kemudian selanjutnya, React Native Framework itu telah menyediakan binding dari JavaScript ke native iOS maupun dari JavaScript ke Android. Sehingga JavaScript ini bisa mengontrol user interface dan juga mengakses hardware device yang ada di masing-masing device, baik itu iOS maupun Android. Jadi misalnya, untuk mengakses kamera, kita melakukan perintah JavaScript. Dengan adanya binding ini, maka binding inilah yang akan menghubungkannya ke native-nya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ada namanya Babel. Babel ini adalah JavaScript compiler. Nah, setiap versi Android, setiap versi iOS, itu JavaScript engine-nya itu beda-beda kemampuannya. Misalnya di iOS versi 12, kemampuannya begini, iOS versi 13, kemampuannya begini. Tentu saja semakin baru versinya, kemungkinan bertambah fiturnya. Nah, ini akan sangat membingungkan bagi developer mengantisipasi hal seperti ini. Nah, dengan adanya Babel ini, dia akan mengcompile fitur-fitur baru JavaScript maupun fitur ekstensi JavaScript seperti JSX itu menjadi JavaScript yang bisa dimengerti oleh kebanyakan JavaScript engine. Selanjutnya ada namanya TypeScript. TypeScript itu static type, sedangkan JavaScript adalah dynamic type. Tipe dinamik itu artinya bahwa misalnya kita mendefinisikan variabel tipe datanya string, kemudian di bawahnya tiba-tiba berubah jadi number, maka di JavaScript itu tidak masalah karena dynamic type. Di program yang kecil ini mungkin gampang kita memeriksanya, tapi di aplikasi yang sudah kompleks ini akan sangat menyusahkan. Di mana sih berubah tipenya begitu. Nah, disinilah hadir TypeScript, static type. Jadi kalau sebuah variabel sudah didefinisikan sebagai tipenya itu adalah string, maka ketika diberikan value yang number, maka akan langsung menunjukkan error pada saat compile, bukan pada saat running. Jadi static type ini melakukan pengecekan tipe pada saat compile time. Sedangkan JavaScript aslinya itu menggunakan dynamic type, akan melakukan pengecekan tipe ini pada saat running. Tentu saja akan lebih bagus ketika pada saat compile dilakukan pengecekan. Hal ini akan lebih cepat mengetahui terjadinya kesalahan. Sampai di sini, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Kemudian React Native Architecture. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa aplikasi React Native itu dibuat dengan JavaScript dan library React Native. Yang dalam hal ini adalah React, React Native, dan sebagainya. Jadi ini campuran daripada JavaScript, fitur-fitur baru JavaScript, termasuk JSX, dan library React itu. Nah, dengan adanya Babel, TypeScript itu dikompil menjadi JavaScript yang mostly bisa dimengerti oleh kebanyakan JavaScript engine, JSC. Ini kepanjangan JSC ini JavaScript Core ya.
Nah, ini adalah JavaScript engine yang ada baik di iOS maupun di Android. Nah, kemudian di sini adanya binding ini ke native, maka perintah JavaScript ini bisa mengendalikan native, bisa mengakses hardware yang ada di native device. Mudah-mudahan gambaran ini bisa memberi sedikit bayangan bagaimana sih cara kerja React Native. Kita lanjut. Nah, seperti tadi dibahas di depan bahwa Babel itu merupakan compiler JavaScript. Dia akan mengcompile fitur-fitur baru JavaScript. Nah, fitur-fitur baru itu adalah import dan export, block scope, declaration, arrow function, classes, destructuring, spread, async, wait. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Next, kemudian JavaScript extension. Apa sih itu JSX? Nah, JavaScript extension ini adalah ekspresi JavaScript baru yang digunakan untuk membuat elemen React. Nah, ekspresi JSX ini bisa digunakan di mana saja, seperti halnya menggunakan ekspresi lainnya, termasuk di perintah return maupun di assignment variable. Nah, inilah contoh JSX. Mudah-mudahan dengan contoh ini bisa dipahami. Const element menjadi seperti ini. Ini adalah JSX, ada props. Ini props namanya, foo. Dan bar ini adalah props atau parameter. Nah, itu diubah menjadi create element view dengan parameter foo, hello, bar, plus. Kemudian children. Ini view, ini ada childnya, diubah menjadi seperti ini. Contoh lainnya, my variable sama dengan image, maka ditranslate menjadi create element image. Kemudian ini, elemen variabel ini dimasukkan ke sini, ditranslate menjadi seperti ini. Nah, sampai di sini tentu ada pertanyaan, kenapa sih perlu menggunakan JSX? Ya, tentu saja kita sebagai manusia ya, pasti akan lebih memilih seperti ini, ketimbang ini. Create element. Nah, susah kan kalau seperti ini? Kalau ini kan lebih mudah dimengerti. Coba bandingkan di sini. Ini view, dibandingkan ini lebih pendek kan? Lebih mudah dimengerti daripada yang ini. Kemudian ini juga, foo, hello, bar, dibandingkan membuat seperti ini. Tapi yang dimengerti oleh JavaScript engine itu adalah yang ini. Jadi kenapa menggunakan JSX? Pertama, lebih ringkas, lebih pendek. Mudah dibaca, mudah dipahami gitu ya. Ya, demikianlah tadi penjelasan saya tentang JavaScript dan JavaScript extension. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada tutorial yang lainnya.